dan mengambil inspirasi dan mengambil teknik engineering dari Gazoo Racing Jepang, Sobat Setir. Seperti itu. Jadi memang beneran dipelajari gitu. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gue ada sebuah GR Yaris facelift. Nah, Setir Kanan udah sempat review. Kita udah pernah bawa ke Mandalika, kita udah pernah review pas pertama kali hadir di Indonesia di Gias 2024. Dan saat itu Krisnadi nge-review secara eksteriornya, apa aja yang berubah dari mobil ini. Tapi pada kesempatan kali ini, di video kali ini, gue akan bahas nih lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi, kira-kira bedanya, perubahannya itu ngaruh nggak sih ke rasa bawaannya? So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, sebelum kita bawa jalan mobilnya, gue mau bahas dulu nih. Jadi, fokusnya akan pada mesin, transmisi, GR4, dan tentunya rasa berkendaranya. So, kita mulai dulu dari mesinnya. Sebenarnya, mobil ini masih menggunakan mesin yang sama nih Sobat Setir. 1600 cc, 3 silinder, turbo, sama. Tapi, pembedanya ada di output tenaganya. Jadi sekarang mesin ini dituning ulang oleh Gazoo Racing yang menghasilkan tenaga di 305 PS dan torsinya di 400 Nm. Dan mesin ini dikawinkan dengan transmisi 8-speed Gazoo Racing Direct Automatic Transmission. Nah, ini yang menarik nih. Jadi alasan kenapa GR Yaris sekarang diberikan transmisi otomatis ini karena dirasa bahwa GR Yaris ini tuh nggak hanya untuk para professional drivers aja. Mungkin beberapa newbie drivers atau orang yang emang hobi mobil performance pengen bawa GR Yaris tapi ribet karena koplingnya. Kebanyakan ya mungkin elderly atau ya yang nggak begitu mahir bawa manual transmission lah. Nah, itu alasannya kenapa Gazoo Racing memberikan transmisi 8 percepatan otomatis ini di mobil ini. Dan juga transmisi ini nggak main-main karena transmisi ini juga di-develop tentunya sama Gazoo Racing dan udah diuji coba agar transmisinya tuh cocok dengan mobil ini. Seperti itu, dan tentunya tetap dikirim ke 4 roda melalui sistem all-wheel drive Gazoo Racing yaitu GR4. Nah, masuk ke bagian dalam, perubahannya ini nggak hanya sekedar estetika aja, melainkan berpengaruh ke rasa berkendara. Nah, gue mau bahas nih beberapa perubahan yang kelihatan signifikan. Yang pertama, dia mendapatkan 12,3 inci digital gauges. Jadi kalau yang lama itu dia masih analog, masih pakai jarum, sekarang tuh udah full digital dan informasi yang ditampilkan itu jadi semakin beragam Sobat Setir. Lengkap banget, mau dari turbo boost, dari temperaturnya juga lengkap, mau temperatur mesin, oli, temperatur transmisi, itu semua ditampilkan di sini. Penggerak GR4-nya juga ditampilkan kayak roda depannya berapa persen, roda belakangnya berapa persen, itu ditampilkan juga. Selain itu, dia juga menampilkan G-force meter, seperti itu Sobat Setir. Nah, selain itu, selain si instrumen cluster ini, untuk bagian center dashboardnya, ini tuh dia being tilted 15 degrees, alias ditekuk 15 derajat ke arah driver. Ini memberikan kesan lebih commanding lagi bagi para driver dan rasanya jadi driver oriented dan driver fokus karena ini semua diarahkan ke driver. Nah, itu sebuah hal yang menarik banget. Selain itu, posisi dari si transmisinya. Nah, transmisinya sebenarnya kan GR Yaris itu ada yang varian otomatis juga kan. Yang varian otomatis itu di varian yang pre-facelift hanya ada di Jepang. Sekarang untuk varian otomatis ini udah ada di semua negara yang menjual GR Yaris. Dulu posisi shifternya tuh lebih rendah. Sekarang posisi shifternya itu lebih tinggi Sobat Setir. Ditinggikan sekitar 75 mm. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan efek commanding juga bagi si driver. Jadi lebih enak gitu, posisi shiftingnya tuh dia di atas, nggak di bawah gitu. Ini kurang lebih sekarang tingginya sama seperti yang varian manual transmission. Tuh, jadi posisinya tuh lebih enak. Dan kalau kita lihat si 8-speed Direct Automatic Transmission by Gazoo Racing ini, dia punya manual mode. Dan manual mode-nya sekarang posisinya tuh bener tuh dalam artian apa? Jadi kita kayak pakai transmisi sequential yang dimana kalau kita mau upshift atau naik gigi itu tariknya ke belakang kayak gini. Tuh, ke belakang. Ini untuk upshift. Dan kalau kita mau downshift itu ke depan. Nah, itu kan karakternya transmisi sequential yang dimana Gazoo Racing itu mengambil
contoh dari kendaraan-kendaraan performanya atau kendaraan balapnya sobat setir. Nah, selain itu juga untuk posisi si spion tengah ini, itu dia posisinya lebih naik lagi, lebih di atas lagi, dan untuk posisi si head unitnya itu jadi lebih rendah lagi. Karena di varian GR Yaris pre-facelift itu banyak yang komplain, katanya driving visibility-nya tuh kurang, terlalu padat di bagian tengah. Nah, ini tuh dilebarin lagi, jadi kita untuk ngeliat tuh jadi lebih luas lagi gitu untuk sang drivernya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu posisi duduknya. Sekarang posisi duduknya itu turun sekitar 25 mm, yang dimana itu bagus ya untuk sang driver karena kita bisa mendapatkan visibilitas yang lebih baik, posisi duduk yang lebih sporty lagi, dan tentunya titik bobotnya jadi lebih rendah lagi sobat setir, seperti itu. Nah, jadi perubahan-perubahan ini itu nggak hanya sekedar estetika aja, melainkan banyak fungsinya, dan semua fungsi ini semuanya itu diriset dengan baik oleh Gazoo Racing dan mengambil inspirasi dan mengambil teknik engineering dari Gazoo Racing Jepang sobat setir, seperti itu. Jadi memang beneran dipelajari gitu, nggak hanya sebatas estetika aja. Nice banget ya. Nah, apakah perubahan-perubahan ini berpengaruh ke rasa bawahnya? Penasaran kan? Ayo kita cobain. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, tadi kita udah bahas perubahannya apa aja. Dan sekarang kita buktiin, kira-kira perubahan tersebut itu beneran ngaruh nggak sih sama rasa berkendaranya. Yang pertama, gue mau mulai dulu dari posisi duduknya. Posisi duduknya itu turun sekitar 25 mm sobat setir. Sekarang gue dari posisi duduk yang paling rendahnya nih. Nah, ini udah mentok lagi, udah nggak bisa turun lagi. Dan oke, secara real gue merasakan bahwa memang ini lebih rendah. GR Yaris yang varian pre-facelift itu duduknya tuh lebih tinggi, sekitar ya, ini posisi terendahnya sekarang ya. Yang dulu tuh bisa segini nih. Nah, kurang lebih segini. Feels-nya tuh jadi beda sobat setir. Dengan posisi yang lebih rendah, maka kita duduk lebih dekat ke aspal, itu rasanya lebih in control kalau menurut gue. Dan gue yakin juga ini valid dari tim Gazoo Racing dari Jepang. Lebih bawah, lebih rendah, itu pasti lebih enak. Selain itu, secara fisikanya nih, semakin rendah kita, itu titik bobotnya juga akan semakin rendah. Nah, itu akan jadi semakin baik, terutama kalau kita lagi mau handling belok-belok gitu sobat setir. Jadi mobilnya tuh lebih balance rasanya. Itu smart touch banget sih. Selain itu juga, ini juga berpengaruh sama posisi duduk ya, yaitu posisi shifter yang sekarang lebih tinggi. Gue udah sempat bawa GR Yaris pre-facelift yang manual maupun yang facelift manual. Posisi shifternya itu sama, tingginya tuh segini gitu. Rasanya enak banget. Rasanya kita lebih commanding, terutama kalau kita mau coba mainin si manual mode-nya nih sobat setir, kayak gini nih. Kita sekarang di gigi 3. Kita turun, itu rasanya lebih enak gitu, lebih pas, nggak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, kita jadi nggak begitu fokus ya nyetirnya. Ini tuh udah posisi yang sempurna banget menurut gue. Nih, coba kita pull dikit. Tuh. Kita mau downshift juga rasanya lebih enak nih sobat setir. Gitu. Apalagi sekarang kan posisi shiftingnya udah dirubah ya untuk varian yang matic-nya ya. Kita kalau mau upshift itu kita tarik ke belakang, sedangkan downshift kita dorong ke depan. Itu memang kayak meniru shifter sequential gitu. Jadi feels-nya tuh lebih sporty gitu sobat setir. Karena kan kalau ini logikanya aja ya, kalau kita narik kan badan kita kedorong ke belakang. Kita mau shifting jadi set gitu. Karena kalau kita shiftingnya ke depan tuh jadi ngejauh gitu ketika kita narik, set ngedorong gitu. Nah, itu feels-nya jadi kurang pas lah rasanya, dan disempurnakan di GR Yaris facelift ini gitu. Kayak gini gue narik, nice banget sobat setir. Rasanya pas, semuanya pas. Rasa visibility-nya juga sekarang semakin enak nih, semakin luas rasanya. Karena gue inget banget dulu setir kanan pernah cobain GR Yaris yang varian non facelift itu di sirkuit Ancol E-Prix. Nah, itu tuh rasanya sempit banget. Spion tengahnya tuh sama dashboard tengahnya itu kayak nutup penglihatan kita, penglihatan sang driver. Nah, sekarang kan dibikin lebih luas lagi nih POV kita. Ininya naik untuk spion tengahnya, dashboardnya turun, ngeliatnya tuh jadi lebih lebar gitu rasanya. Lebih enak, semuanya lebih jelas penglihatannya.
Ya tentunya sih untuk kebutuhan performance beneran ya akan jauh lebih nikmat lagi gitu, karena kita bisa controlin everything gitu, kita bisa mengamati sekitaran mobil kita seperti itu. Dan menurut gue itu adalah clever touch banget nih dari GR Yaris. Seperti itu sobat setir, lebih enak lah pokoknya. Apalagi di bagian tengah ini dia juga sekarang udah tilted 15 derajat ke kita. Jadi gue kalau mau sambil ngeliat maps atau melakukan pengaturan kayak AC gitu-gitu, jadi lebih mudah nih, mencet-mencet aja lebih gampang. Seperti itu. Nah, ngebahas soal tenaganya, ini kan juga menjadi suatu hal yang di-upgrade ya di GR Yaris facelift 2025 ini sobat setir. Tenaganya sekarang naik, udah di bracket 300-an nih, lebih tepatnya 304 PS dan torsinya di 400 Nm. Mengingat di varian yang pre-facelift itu masih 200 gedean gitu. Nah, perubahan tenaga ini sebenarnya dari mesin yang sama. Mesinnya tuh nggak berubah. Yang beda itu adalah tuningannya aja. Nah, si Gazoo Racing ini tuh emang serius banget emang kalau ngebahas masalah urusan performa gitu. Bikin lebih besar tenaganya, transmisinya juga ini di-develop bareng sama tim Gazoo Racing. Develop bareng, dibikin transmisi yang pinter, transmisi yang cerdas, bukan transmisi matic biasa sobat setir. Gitu. Jadi kita langsung buktiin aja lah kira-kira untuk angka akselerasinya tuh dapat di berapa. Tapi sebelum kita tes, di sini juga tetap ada driving mode. Ada 3, sport, normal, dan eco. Dan ketika kita masukin ke sport, si instrumen cluster digital itu berubah layoutnya, RPM-nya langsung kayak bars gitu. Dan tetap GR4 nya ada 3 option, normal, gravel, dan track. Nah, gravel itu di varian pre-facelift dulu namanya sport ya kalau nggak salah. Iya benar-benar. Oke, sekarang kita coba pull pakai manual shiftingnya. Gila, shiftingnya enak banget. Ini gearbox otomatiknya tuh pinter banget sobat setir. Dia itu shiftingnya nggak pakai delay, menarik banget ya. Rasanya tuh kayak kita pakai transmisi dual clutch, sekencang itu ngopernya, gitu. Jadi emang awalnya kan ketika dia keluar yang varian otomatis ini banyak orang ya itu yang meragukan gitu. GR Yaris pakai matic mana seru, mana kenceng? Enggak kok, tetap seru dan tetap kenceng banget gitu. Nah, ngebahas masalah kenceng, rasanya kita harus buktiin nih kira-kira akselerasi 0 ke 100 nya itu dapat berapa. Jadi kita udah punya alat ukur kita, tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Yuk cobain ya. Nah, langsung aja kita cobain sobat setir, akselerasinya dapat berapa. Kali ini kita beneran coba ya. Jadi kita matiin AC. Oke, kita ganti ke mode sport. Kita ganti GR4 ke track dan kita matiin traction controlnya. Di dalam mobil ada 3 orang. Kira-kira dapat berapa? Kita tes. 1, 2, 3. Gila, narik banget sobat setir. Wow, 304 PS, 400 Nm dari sebuah mesin kecil khas Jepang. Oke sobat setir, jadi setelah tadi kita coba, posisi mobilnya itu di dalam ada 3 orang. AC mati, semuanya kita pakai dari traction yang kita matiin, driving mode-nya kita ganti ke sport, GR4-nya kita pakai track. Lalu ini posisinya sore ya, sekitar jam 4 sore di BSD. Kita dapat mencetak angka di 6,18 detik. 6,18 detik ini seharusnya bisa lebih tight lagi angkanya jika di dalam mobil gue sendiri, jika jalanannya lebih panas lagi, jadi ban tuh lebih ngegrip lagi gitu. Jadi banyak faktor nih, tapi bagi gue di 6,18 detik aja itu udah kenceng banget sobat setir. Kenceng banget buat sebuah kendaraan yang menggendong mesin 1600 cc 3 silinder. Itu udah lebih dari cukup, bahkan cenderung sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat angkanya seperti itu. Kalau gue sendiri, gue yakin gue bisa di 5 detikan sih. Jadi terbukti ya, segala perubahan yang ada di GR Yaris facelift ini nggak sebatas estetika aja,
melainkan semuanya berpengaruh ke rasa berkendaranya. Seperti itu. Ya kayak gini lah kurang lebihnya kalau mobil memang di-develop dengan sangat-sangat serius. Apalagi yang terjun langsung ini bukan tim main-main, Gazoo Racing. Mantap. Nah, jadi itu dia perubahan yang ada di GR Yaris facelift ini Sobat Setir. Memang perubahannya balik lagi ya, nggak hanya sekedar estetika aja, tapi ternyata ketika kita cobain dan kita implementasikan langsung ketika berkendara, itu rasanya berubah banget. Yang dimana ya, itulah serunya sebuah tim balap ketika mendevelop kendaraan seperti ini. Karena memang reverse engineering terus, belajar, upgrade, dan tidak menutup kemungkinan GR Yaris ini akan menjadi semakin sempurna lagi nanti Sobat Setia, seperti itu. Mantap banget ya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Buat para bapak-bapak yang pengen bohongin istrinya, bilangnya pengen beli Yaris padahal pengen beli GR Yaris, tenang aja Pak, aman. Misi 8 percepatan. Gue lupa lagi namanya. Bentar Jer, kontak dulu dikit.